Amin. Silakan duduk semuanya. Today karena kita bicara tentang Chinese New Year. Dan besok Jakarta itu sepi banget loh. Airport juga sepi. Udah pada hilang semua. Saya nggak tahu kemana ya kalau Chinese New Year ya. Ke Hong Kong, Singapura, Taiwan. Ternyata Vietnam, Korea juga ngerayakannya sama loh. Dan majority those country are Chinese anyway, right? So kalau Anda dengar Chinese New Year sama dengan apa? Yang ada di pikirannya itu apa? Nah, angpau. Wong udah kawin kok masih mimpi angpau. Itu yang single-single kayak saya mesti ngomong angpau, oke? Nanti tolong dikumpulkan angpaunya semua di panggung sini ya, karena saya masih single. Oke? Berapa yang Mbak angpau buat apostle? Apostle, Mary, Ruth, siapa lagi single-single sini? Tina, jangan dikasih sanitas angpau. Siapa lagi itu? Anton. Anton gak sipit sih. Nanti kamu di ulang tahun itu aja. Yesus Kristus saya kamu dapat. Okay? So when we talk about Chinese New Year, of course we talk about success and prosperity. Betul? Dan satu hal yang Anda mesti pelajari. Kalau orang Tionghoa itu kalau ngomong sukses sama kemakmuran tuh ngomongnya hoki. Kalau bahasa Jawa pakai ngebas. Hoki. Okay? Kalau Jakarta Betawi hoki lah, hoki ya. Kalau pergi pakai bahasa Inggris menjadi laki. Makanya kalau Anda mau cari orang Indonesia paling banyak di Laki Plaza. Sih, saya aja belum nyambung dia udah ngomong. Kenapa kok kamu diberkati oleh Tuhan? Because of the law of the kingdom of God, success and prosperity. Selama Anda mendengar kata kingdom, and I'm studying now, saya masuk ke webinar kelas tiap Jumat pagi. Well, I'm studying about the kingdom scandal. Okay, this is the book. The latest just came out of the press. And langsung tim dari tangan kanannya Dallas Willard yang ngajarin, very beautiful. So saya kumpul dengan kira-kira ada 85 senior pastor, 85 gembala senior. And kita duduk semua, of course mereka midnight. And saya senang sekali caranya organize sekali. Karena dia bisa bikin webinar AM and webinar PM. Jadi yang PM buat Singapura, Jakarta, Indonesia bisa ikut semua. Whereas yang AM itu buat Amerika semua, Eropa ikut semuanya. So organized. And ini orang-orang senior semuanya. I'm just gleaning. And I thank God untuk emotionally healthy spirituality. I thank God buat practicing the way. I'm no stranger dengan mereka. Saya satu aliran. Saya satu kegerakan sama mereka and they live. Ini orang-orang non-karismatik Pentakosta. But mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus loh. Mereka hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Because God doesn't differ. Tuhan tidak membeda-bedakan sinode. Kita cuma ada orang percaya. Nangkap ya? Cuma orang yang gak ngerti aja firman dan gak kenal firman. Oh kamu kalau di ini gak ada bahasa roh, kalau ini gak ada. Satu hal kamu hidup dengan bahasa roh, satu hal kamu hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. And this book, Jen Johnson, dia merangkum semua, gak ada yang bikin bahan baru. Semuanya bahan almarhum Dallas Willard. The Divine Conspiracy. Di dalam kerajaan Allah itu ada konspirasi yang Allah sembunyikan. Makanya semua firman itu misterius. Tidak bisa dibaca pakai mata kasat, pakai intelek akademis. Hanya dapat diperoleh because your eye, mata hatimu dibuka sama Tuhan. So kingdom of God, success and prosperity. Kalau kita dengar kata kingdom berarti ada pemerintahan. When we know about government, kalau kita ngomong tentang pemerintahan berarti kita bicara tentang aturan, hukum, peraturan, prinsip, ketetapan. There's nothing else, nothing more. Okay? And di mana ada rajanya, di situ ada kingdomnya. Makanya Yesus dan Yohanes Pembaptis, khotbahnya sama. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berarti kerajaan surga sudah datang saat kamu terima Yesus. And Roma 14:17 berkata kerajaan Allah bukan mengenai makanan minuman. You know, kalau orang Chinese tahun baru selalu ngirimnya foto makanan semua gitu loh. You know, selalu kumpulnya, kalau keluarga Chinese yang merayakan Chinese New Year, kita kumpul keluarga.
Enggak semuanya tujuannya untuk mengasihi sesama dan menyatakan kasih Kristus. Bahkan banyak yang mentalnya hatinya begini. Terutama yang bilang masih lajang. Berapa nih yang bohong? Aku mau pergi dari rumah ke rumah. Dan aku mau lihat berapa kolekteku hari ini. Kolekte angpau. Betul gak? Udah gitu belajar kasih perpuluhan dari angpau. Kalau angpaunya dikit gak usah kasih perpuluhan. Kalau angpaunya gede, tunggu dulu berapa dulu kasihnya. Karena aku juga butuh untuk kebutuhan pribadi. You see, orang yang seperti itu will never see success nor prosperity. Kalau di kerajaan surga prosperity and success dijamin. Tidak perlu didoakan, dijamin. As simple as that. Oke? Kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Katakan sama-sama. Ini nubuat diberikan kepada orang-orang tawanan di Babel. Ini bangsa Israel pilihan Allah yang ditolak Allah. Yang betul-betul ini bangsa kurang ajar benar-benar. Bangsa maksiat benar-benar. Kalau ngomong bahasa Perancisnya bajingan. Anda tahu? Itu bahasa Perancis. Bahasa Perancis dari apa? Kata apa bahasa Indonesianya? Bapak? Mesti pakai bahasa Jawa dong. Mesti pakai logat Jawa ngomongnya. 1, 2, 3. Yang ceng itu yang bawah itu loh, ceng. Kayak orang Cina itu kayak papi saya almarhum kalau ngomong apa cepek ceng, ceceng. Beda loh kalau orang Jawa. Ceceng. Cepek ceng. Itu kayak desibel rendahnya yang bunyi itu loh. Oke. So ini diberikan, Anda kalau mau cari kata bajingan di Alkitab di Bilangan 11 ayat 4. Oke, buka ya sebentar. Market, kasih tanda. Apakah saya di mata Tuhan bajingan? Oke, kalau bajingan minumnya bajigur. Ada ketemu? Oke, baca akun. Apa orang apa? Oh, ada di Alkitab bajingan. Terdaftar. Nah, katakan pada kiri kanannya, kalau kamu bajingan ini tempatmu. Kalau tidak bajingan salah tempat kau. Ya, kalau bukan bajingan kau mestinya ada di sorga. Yang bajingan aja cocoknya duduk di kursi enak ini lah. Right? Katakan firman Allah buat bajingan-bajingan. 1, 2, 3. Katakan bajingan rohani. Oke, Yeremia 29 ayat 11. Nah Allah ngomong kepada bajingan-bajingan ini setelah 70 tahun dibuang ke Babel dan Persia. Sekalipun mereka dibuang untuk dimurnikan. Namun Allah tetap mengasihi si bajingan. Anda tahu gak seluruh 66 buku isinya surat bagi bajingan. Kira-kira Tuhan sayang gak sama bajingan? Sayang. So, ngomong mikir kanannya, aku juga mesti mengasihi engkau bajingan. Loh iya dong. Betul? Right? Loh kita gak boleh melawan firman dong. Anggap ya? Betul ya? Ayo cari orang, kiri kanan. Cari orang. Jangan ngomong sama angin. 2, 3. Tuhan mengasihi engkau bajingan. Jadi kalau engkau maki-maki aku bajingan-bajingan, aku gak sakit hati lah. Memang aku bajingan mau diapain? Allah aja manggil aku bajingan. Betul apa tidak? Right? Itu C-nya Bo. Mr. Bo. Mr. Ba. Right? Nah kepada bajingan-bajingan. Allah berkata 2, 3, 4. Sebab aku Allah ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu bajingan. Betul? Anda gak mungkin jadi bajingan kalau tahu rancangan Allah. Kalau Anda rancangan Allah, hidup dalam rancangannya, pasti seperti Allah. Gak mungkin dipanggil bajingan, pasti dipanggil mempelaiku. Pasti dipanggil sahabatku. Abraham sahabat Allah. Yosafat berkata, ingat sahabatmu Abraham. Aku keturunan sahabatmu loh. Namanya reputasi Abrahamnya dipakai. Skakmatnya si Yosafat. Kalau enggak hancur ya. Dikepung sama 3 negara. Lanjut. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Nah, saya mau tanya, buat apa dikasih pesan seperti ini, nubuat seperti ini, kalau sudah hidupnya penuh damai,
tidak ada kecelakaan, penuh masa depan, full of hope, confident, I know where I'm going. Gak mungkin dong dikasih jawaban kayak gini setelah 70 tahun ditawan di Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Darius, Belshazzar. Gak mungkin dikasih ini kalau kamu gak kayak begini. You are given something because you don't have it. Ada amin? Jadi jangan baca Alkitab itu kayak, apa ya artinya ini ya? Aduh, otak kita mah kayak tempe bacem. Udah diobok-obok dengan penipuan, dosa, udah operating systemnya jebol. Anda kalau mau ngerti siapa kamu sekarang, baca bukunya Peter Scazzero, Emotionally Healthy Discipleship. Di bagian belakang dia ngomong, basically we are human being with rotten, with dysfunctional operating system. Dosa bikin kita OS-nya rusak. Dan kalau operating systemnya rusak, ya sudah mau dikasih data apapun gak diapa-apain. Nangkap gak ini? Nah makanya cocok kalau dibilang, kok mukanya penampilannya kayak Allah, kok keluarnya kayak motor rusak. Barang bobrok. Kenapa? Karena ini barang udah gak berfungsi bajingan. Cuman Allah gak buang, Allah pungut lagi. Makanya di Kejadian 3 waktu manusia rusak operating sistemnya, berontak dari sistemnya Allah. Apa yang dilakukan Allah? Aku kayaknya mesti turun ke bumi dah. Aku mesti reparasi sendiri. Betul? Right? Bukankah Allah berjalan di taman yang sejuk? Di hari yang sejuk? Right? Pada waktu si Adam sama istrinya pada rusak total operating sistemnya? Right? Nggak ditinggalin kan? Saya ngomong sama kiri kanannya. Allah sayang sama ciptaannya. Sekalipun bajingan, tetap kesayangannya. Ada amin? Kalau udah bajingan gak disayang itu lain ya. Itu namanya udah mati tinggal dikubur tapi gak hidup di bumi. So sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu. Berarti kita gak berfungsi sesuai rancangan dong. Because he knows the planning. He knows his thought about us. Nah pikirannya dia, semua manusia ciptaannya serupa gambar rupa dia di Kejadian 1 ayat 26-27. Itu musinya damai, sukacita, benar, dan tidak ada kecelakaan, makmur, dan hidupnya full of hope. Pala tuh langsung mukanya kalau jalan tuh ke atas, bukan ke bawah. But it's not. Jadi untuk kembali lagi ke Yerusalem, mereka dikasih tahu dulu. Okay? So di bahasa NIV-nya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. So kalau Anda ke Singapura, ke Hong Kong saat ini, bukankah semua lambangnya merah-merah prosperity? Oh tadi malam saya dari airport, tamrin, lampion semua bunga sakura, tamrin. Jadi negara kita merayakan tahun baru Imlek. Oke, lampion semuanya. Tapi lambangnya tahun ini mengerikan. Dan saya baca tadi malam mitos-mitosnya ya. Ternyata persis sama loh. Dengan Kejadian 3:1. Si ular binatang yang paling cerdik. Persis. Mitosnya Cina sama. Anggap gak ini? So you need to know your history. Karena sejarah itu penting. Kalau tidak dipelajari, apa yang sejarah terjadi di sejarah akan diulangi di hidup kamu. Di abad 21 ini. Gak ada masa lampau. Okay? Akan terulang karena sejarah tidak dipelajari. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Semua orang Chinese maunya prosperity. Prosperity. And not to harm you. Jadi orang Chinese berkata, no, nggak ada kerugian, nggak ada bad luck. Prosperity. And not to harm you. And lambang prosperity itu angpau. Walaupun isinya 1.000 perak, tapi kan angpau. Yang kasih 1.000 perak, oma opanya, itu dia ngomong apa? Simbol saja. Tapi yang kelebihan duit, angpaunya berapa? Cek. 1 miliar, nah itu angpau. Hangbau. Halo, oke? Yang kasih tahu sama orang tua, kalau mau dikasih 1.000 perak, 100.000, 1 juta, 150.000, 1 miliar, bisa habis kalau dipakai. Nothing is permanent. Tapi di kerajaan surga sukses dan prosperity is permanent. Oke? Gak ada yang mantuk, cuma Ibu Rina. Yang lain, kenapa? Nasibnya belum ke situ.
Karena hidupnya ikut takdir. It's a plan to prosper you, not to harm you. Berarti Tuhan gak pernah subtract loh. Gak pernah motong dari kamu. Plans to give you hope and a future. Nah, oke. Dengan pernyataan Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Menurut pandangan Tuhan dan sesuai rancangannya Dia. Apakah hidup kita akan penuh pengharapan, sukses dan makmur sudah dapat terprediksi. Ya memang orang belum nyampe pasti gini. Maksudnya bukannya kita kena bad luck. Kena ekonominya, dampaknya Donald Trump jadi presiden. Indonesia akan mengalami itu. Terus semua jemaat GGA yang ketua sel, fasilitator, penatua, diaken, kayak pastoral tim. Apa ya nanti dampaknya Pak si Donald Trump jadi presiden. Ekonomi Indonesia kayak apa ya? Duk. Berarti kamu mengaku Yesus Tuhan tapi kamu hidup di dalam kerajaan kegelapan. You're not living in the plan of God. Kamu tidak ada di dalam rancangan Tuhan. In the kingdom there is a plan. Bagi semua rakyatnya. Karena semua rakyat daripada kerajaan adalah anak-anaknya raja. Sepi sekali ya. Di daerah gersang seperti ini. Halo? Bedanya kerajaan manusia sama kerajaan Allah itu bedanya apa? Kerajaan manusia cuma bisa memberikan kepada anak-anaknya sesuai kekayaan rajanya. Dan kekayaan rajanya dapat diukur dari berapa tanah dia miliki, berapa daerah yang dikolonialisasi, itu bagian bagi anak-anaknya. Tergantung bagian berapa yang dia taklukkan. Dan dia sikat, diambil buat keluarganya. Gak ada raja perang buat dirinya, buat rakyat. Gak ada. Hanya buat keluarganya sendiri. Betul apa tidak? Right? Semua. Kenapa kalau orang-orang di Inggris berkata, God save the queen, God save the queen, God save the king. Yang diselamatin hanya rajanya, rakyatnya gak diselamatin gitu kok. Kalau kamu punya gadget kan, punya smartphone kan. Pada waktu ulang tahunnya King Charles, inaugurasinya dia, kamu nonton gak? Nonton gak? Seluruh Inggris keluar pakai bendera tuh. Dari mak-mak, cucu-cucu, bayi-bayi semua salamin si Kate Middleton, yang salamin semua. Wah, semua disalamin. Padahal mereka gak dapat apa-apa loh. Karena semua kekayaan turunnya ke keluarganya sendiri. Dan selama Allah menyelamatkan rajanya, mereka bisa numpang di tanahnya dia. Makanya rakyat yang non keluarga itu subjek, itu benda buat raja untuk dipakai. Nangkap ya? Nah kalau kerajaan surga itu apa bedanya? Yang bisa ada di kerajaan surga dan memiliki kerajaan surga di bumi dan hidup di dalam kerajaannya. Hanya orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. So kira-kira prinsip yang dicontek sama kerajaan Inggris, dia ambil gak dari kerajaan surga? Bahwa seluruhnya apa yang rajanya miliki, milik anak-anaknya. Dan kita semua anaknya bukan? Diadopsi jadi anaknya gak? Sah apa tidak? Bagaimana gak sah capnya Roh Kudus? Bagaimana gak sah pembayarannya nyawanya Yesus? Kurang apa jaminannya? Betul apa tidak? Keluarganya Ratu Inggris berantakan kawin cerai, salah kawin. Itu harta bisa hilang loh. Gak sama raja kita. Gak pernah diambil dari kita. Raja kita sangat cinta bajingan-bajingan. Dan itu bajingan adalah anaknya sendiri. Yang dibayar lunas pakai darah nyawa anaknya. Dan dicap pakai Roh Kudus. Kamu takut apa cap materai 10.000 perak? Takut kalau ada orang pakai capnya Roh Kudus. Nama Allah di situ, ya takut loh. Siapa yang beserta dia? Anggap? So di perjalanan hidup yang sukses dan beruntung itu predictable. You decide, you predict, you make it happen. Jadi gak ada di gereja tuh musuhnya orang kaya di depan. Yang full timer, yang suci-suci di depan. Terus yang berdosa di belakang. Bodoh kalian. Mau duduk gimana aja duduk aja. Orang semua firman ini buat kalian semua gak ada beda status ekonomi kok. Saya suka sama kerajaan Allah. Saya gak mau ngomong kekristenan. I like the kingdom of heaven. Namanya yang dipakai sama Allah dua. Either kerajaan Allah atau kerajaan surga. Surga di bahasa Inggrisnya kingdom of heaven. Yang kita belajar dari John MacComer, saya belajar semua dari guru-guru ini semua. Bukan John MacComer semua. Heavens, kenapa kok di Alkitab bahasa Inggris heavens-nya itu plural?
Majemuk. Karena heavens itu lambang udara dan atmosfer sampai tempat di mana Allah bertahta. Jadi udara tempat kamu menghirup napas di sini, itu heavens, itu kingdom punya rule. Ini udah diatur sama pemerintahan raja. Tapi kamu gak ada bagiannya sampai rajanya ada di hidupmu. Sampai Anda hidup di dalam sistemnya dia. Karena government is a system. Pemerintahan adalah sistem. Anggap ya. So, kita baca di Yosua 1 ayat 6 sama 9. You see, untuk Anda berada di sistem kerajaan surga is your call. Panggilanmu sendiri, pilihanmu sendiri. Gak ada tuh orang bisa berkata, oh saya ke gereja ini pendetanya gak kasih apa-apa. Saya gak bertumbuh, saya gak kemana-mana. Lu bodoh. Yang bikin bertumbuh firmannya, ketentuannya, hukumnya bukan pendeta kok. Mama kira-kira, kalau bajingan jangan kelamaan. Boleh awal bajingan. Kayak dari bajingan jadi bajing, dari bajing jadi domba, dari domba menjadi anak Allah. Lengkap ya, jangan jadi kuda, jangan jadi bagal, jadi domba. Jadi makhluk yang paling bodoh dan tak berdaya dan tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Itu loh namanya pinter. Kalau bahasa Inggrisnya dulu saya kalau dengerin hamba Tuhan khotbah yang lagi saya masih berapi-api baru lahir baru. We are so crazy enough to believe our life on the Bible. Kita ini orang gila loh, yang gila-gila mempertaruhkan nyawa kita, masa depan kita di Alkitab. Ini orang gila, betul dong? If you're not crazy to trust your life in the Bible, you're not crazy, you're not living. Kamu belum hidup. Percayakan hidupmu ke orang-orang motivator, ahli filsafat, ke jopo. Pertaruhkan nyawamu ke orang yang mati dan hidup lagi dong. Yang selama-lamanya hidup, itu namanya eternity, itu namanya kekekalan. Dan bajingan bisa menjadi domba kalau hidupnya setan diganti dengan hidupnya Yesus. Ada amin? Oke. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Ini bajingan memang belum bisa ngomong kalau bajingan. Tapi kalau domba tuh lidahnya ngomong. Ya kalau domba itu lidahnya tuh memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Tapi bajingan kerjanya nonton. Oke, ada bajingan atau domba di sini? Atau sedang transisi, sedang di cloning? 3, 4, 5. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Apanya yang diteguhkan? Mana dompet lu, mobil lu, deposito rumahmu, sertifikat tanahmu. Itu dipegang. Gak perlu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ngomong sama kiri kanannya. Bajingan akan dibikin sama Tuhan jadi pemimpin. Enggak ada yang gak pemimpin. Gak ada budak-budak. Mental budak pakai gelar pemimpin tuh gak cocok gitu. Memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Lingkari kata sumpah. Apa yang udah disumpah gak bisa dibatalin dong. Anda punya power apapun gak bisa batalin Tuhan. Ini Tuhan loh yang ngomong loh. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Kalau udah disumpah berarti ya dan amin, berarti pasti terjadi atau kemungkinan bisa dibatalin. Orang kalau bersumpah itu pakai nama enggak? Ya enggak? Aku sumpah pakai nama ini kan? Nama siapa? Yang paling tinggi di alam semesta, seantero dunia sampai dasar lautan. Nama siapa yang paling tinggi? Nama Allah kita dong. Jadi ini dibuat, itu 66 buku, ditulis, disumpah pakai nama tertinggi loh. Makanya kalau kita jadi saksi di pengadilan, tangan kita kalau Kristen pakai Alkitab. So help me God, because I trust in you. Karena gak ada, kenapa mesti pakai nama God? Gak ada nama yang lain, yang lebih tinggi, yang lebih sakti. So dia nama yang sakti berkata, aku sumpah kamu akan punya negeri yang diberikan kepada mereka, kepada nenek moyang karena gue ada janji. Dan di dalam Kristus 2 Korintus 1 ayat 20. Dalam Kristus semua janji Allah. Iya. Gak ada mungkin. Gak ada maybe. Iya. Anggap ya. Satu hamba Tuhan berkata. Babak belurnya orang Kristen cuma satu. Mereka buat proses perjalanan hidup sebagai permanen.
Tapi janji Allah dibuat temporary. Saya mau kasih tahu pada kalian, Allah kita tidak bisa berubah. Dari dulu sekarang selamanya, langit dan bumi berlalu, firman tidak akan berlalu. Jangan lihat proses dari bajingan menjadi domba. Itu dijalanin saja karena Allah mau nemenin kamu. Yang nyumpah ini menemani kamu. Dan kemudian pada waktu berjalan, lihat fokus ke janjinya. Karena janjinya tidak bisa berubah. Are you hearing me? The promise is eternal. The promise is permanent. Tapi kejadian pengalamanmu, sialmu, krisismu, temporary. Jelas gak ini? Ngapain fokus ke yang sementara? Fokus yang kekal dong. Udah tahu yang sementara berubah-berubah kayak yoyo. Yang kekal gak berubah. Dan sampai kau melihat seperti itu 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata. Dan kemuliaan Allah yang melampaui segala-galanya akan memenuhi hidupmu kalau engkau lihat yang permanen bukan yang sementara. See the permanent, the eternal, not the temporary. Kita bajingan cuman temporary. Tetapi eternity, kekekalannya kita anak Allah. That's who we are. Amin? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Hatimu tuh dijaga hati-hati. Sesuai dengan seluruh 1, 2, 3. Hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Allah tuh baiknya luar biasa, sama bajingan aja yang dipikirin keberuntungan si bajingan loh. Dia gak pernah mikirin yang jelek-jelek tentang kita. Right? And lihat, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Pegang seluruh apa itu? Lingkari bukumu. Lingkari bukumu. Kita akan belajar itu hari ini. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. I wonder why. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. So ngomong sama kiri kanannya, stop jadi bajingan, stop utang kiri kanan, stop pakai pinjol, stop mental melarat. Karena Tuhan telah mendestinasikan kita dengan keberuntungan dan keberhasilan. Success and prosperity. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini kalian mesti baca satu pasal ya. Saya buat waktu, saya sembil-sembil. Padahal yang dibaca mesti satu pasal. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dong. Teguhkan dong hatimu. Yang mesti kuat di dalam atau di luar. Kitalah yang menentukan apakah kita akan hidup atau mati. Dipenuhi berkat atau kutuk. Nah Ulangan 30 ayat 15-16 ngomong kayak gini. Katakan sama-sama 2, 3. Ingatlah. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. So berapa pilihan yang Tuhan kasih ke kita? Tuh, hidup beruntung, mati, kecelakaan. That's all right. Cuma 2 pilihan kan? Bukankah kita diciptakan serba gambar rupa Allah? Bukankah Allah punya kehendak? Berarti kita punya kehendak. Bagaimana kita pakai kehendak menentukan how your life going to end? Blessing and cursing, life and death is at your choice. Makanya kesuksesan, keberuntungan is predictable. Demikian pula kebokean, kebangkrutan, dan kegagalan, kematian predictable. Dari cara bergaul tiap hari, aku bisa tahu mati bentar lagi ini orang. Okay? Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu to love me, to love the Lord your God. Hukum pertama bukan? Love God. Dengan hidup caranya mencintai Tuhan itu gimana sih? Lah hidupnya, gaya hidupnya. Saya tantang Kersel Peak, saya tantang Kersel di Bali. Did you ever imagine? Pernah gak kau bayangkan? Bahwa practicing the way, sasi satu, following Jesus. Pernah gak mimpi to follow Jesus? Gue pikir cuma ke ibadah. Gue pikir ikut doa malam. Gue pikir ikut kebaktian, ikut Kersel. Udah ikut Tuhan. No deh. Mimpi apa? Mengikuti Yesus artinya
you follow dia punya rutinitas sehari-hari. Solitude, silence, and prayer. Mimpi apa? Bukan muncul seminggu sekali. Bukan kasih sumbangan ke bangunan gedung ibadah. But following him just like he does. Seperti yang dia lakukan waktu dia di bumi. 33 tahun. What did he do? Dia jalan tiap hari ke bapaknya. Dia nggak ngapa-ngapain kecuali dia lihat bapaknya bekerja. Dia nggak melakukan, nggak ngomong kecuali bapaknya. Sampai dia bisa ngomong, kamu mau lihat bapakku, kamu lihat aku, kamu lihat bapakku. I'm the reflection of my father. Because aku tidak melakukan apapun kecuali bapakku ngomong dan bapakku perintahkan. Mimpi apa? Following Jesus artinya hidup seperti itu. What a revolusi, man. Kamu pikirin itu. Kalau kamu nggak nangkep ini, kamu nggak akan setia melakukan practicing the way. Maupun emotionally healthy spirituality. Nggak mungkin. Sebelum kamu melakukan sesuatu yang baru, you think first, why? Simon Sinek berkata, great people ask why. Orang besar yang sukses selalu bertanya dengan nomor satu, why? Kita bikin practicing the way tiap hari Kamis. Kita bikin hari Minggu ekstra, kelas saya ajarin emotional health spirituality. Gak ada yang nanya, why? Kamu cuma bilang, apostle agak berubah loh. Aku mau coba. But you're not clear, why? Dan sayangnya gak pernah nanya pada Tuhan, why? Pertanyaan pertama kalau engkau mau tahu hidup ini sukses apa enggak, you ask, why am I here? Kenapa aku lahir di bumi? Kenapa aku terima Yesus? Emangnya aku siapa? Kalau 5 pertanyaan, yang 2 lagi nanti saya kasih tahu. Kalau 5 pertanyaan kamu gak bisa jawab, life is nothing but bajingan. Karena orang yang tahu tujuannya, mereka purposeful, mereka planning. Karena tujuan harus dicapai. Ingat, aku menghadapkan kepadamu hari ini, kehidupan keberuntungan, kematian kecelakaan. Karena pada hari ini aku perintahkan kepadamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintahnya. Katakan sama-sama, berpegang pada perintah, ketetapan, peraturan. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau akan masuk. Saya mau tanya, you want to live? Mau bertambah banyak? Caranya ikut jalannya Tuhan, right? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan, right? Gaya hidup nomor 2, pegang perintahnya, ikutin aturannya. 3, ikutin ketetapannya. 4, ikutin peraturannya, maka engkau hidup. You will be alive and multiply. Kemanapun engkau masuk ke negerinya. Berarti di mana saja, kapan saja kamu bisa jadi berkat tuh. Kamu bawa berkat tuh. Ini gak ada hubungan sama gender, gak ada hubungan sama buta huruf apa enggak. Selama kau bisa dengar ini, you do it. Aku memanggil, ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan, di bumi cuma ada beberapa pilihan. 2. Ini kan pasangan, a pair ini. Pilih dong kehidupan. Supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Dengan cara apa? Kita memilih prakteknya kalau pilih kehidupan dan berkat itu prakteknya kayak apa? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Matius 22, 37, 40. Hukum 1 dan 2 dari kerajaan Allah. Hello. Ikutilah hukum. Mendengarkan suaranya. Kamu lakukan practicing the way. Kamu lakukan day by day. Every day you will listen to God's voice. Bukan kamu yang nentuin kapan dengarnya, bagaimana dengarnya. It's up to him. Justru kita mesti merendahkan diri dari bajingan, maka mana mungkin bisa mendengar suara raja sih. Dari pemberontak masa mau dengar langsung dengan kesempurnaan. Gak mungkin dong. Kadang-kadang kamu merasa dirimu sempurna, itu yang paling menjijikan dulu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya dan berpaut dong padanya. Dengar dan taat, berpaut itu artinya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah, bukan di kamar kos. Yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah
lingkari kata sumpah itu. Nggak bisa dibatalin loh, itu meterainya Roh Kudus loh. Kepada nenek moyangmu, ya ini kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu. So bersama Tuhan kita dijaminkan kesuksesan. Tapi kamu mesti pakai pilihanmu. Use your strong will gitu loh. Kalau disuruh Tuhan ampuni musuhmu, ampuni. Itu aturan mainnya. Kalau Tuhan berkata berdoa, solitude and silence 2 kali per hari. Lakukan, itu ketetapannya. Itu bukan mau cari muka. But it's a whole concept of life and success. So berada bersama Tuhan sama dengan total protection. Itu aturan, ketetapan, prinsip itu dibikin buat proteksi kamu kok. Yesaya 54 ayat 13-15. Katakan sama-sama. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besar. Ini kesejahteraan itu artinya prosperity Bapak Ibu. Shalom itu prosperity. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran bukan dusta. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau gak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab itu tidak akan mendekat padamu. Gak ada panic attack. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripada aku. Siapapun menyerbu engkau akan rebah kok melawan engkau. Sebab aku pelindungmu. Makanya setiap senjata yang di tempat terhadap engkau gak akan berhasil. Gila, ini kan jaminan. Does God love the bajingan? Apakah Allah cinta kita? Dijamin, yang dipikirin kita supaya dilindungi, supaya gak rugi, supaya makmur tuh gimana sih? Kita aja gak mikir dia, doanya kagak mau. Kalau disuruh doa jawabannya nyengit. Udah, gue udah doa. Enggak, kamu gak usah lapor ke saya kan. Itu buat kepentinganmu dewe. Kamu gak tahu loh, dengar suara setan, suara kamu, suara dagingmu, suara dendammu, sama suara Roh Kudus, kamu gak tahu loh. Gak mungkin tahu suara Tuhan kalau gak pernah bergaul. Orang kawin aja bisa salah denger kok. Setiap senjata yang di tempat terhadap kamu tidak akan berhasil. Setiap orang yang ngomongin gosip, khianat, fitnah, tuduhan lawan engkau dalam pengadilan. Mau pengadilannya surga, mau pengadilan dunia, akan engkau buktikan salah. Ini loh yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Syaratnya mesti jadi hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima padaku. Apa sih artinya abdi, hamba? Yang mulia. Apapun yang mulia katakan, yang mulia hambamu lakukan. Bukankah begitu sifatnya hamba? Berarti kan total obedience kan. Saya gak butuh pakai insinyur S3, es krim. Oh gak ada hati gitu loh. Hidup teler, S3, S4. Why? Nah, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Dari Yesaya 54 ayat 13-15. Apakah dan ayat 17. Apakah dijamin kamu kena krisis? Dijamin gak? Setiap senjata di tempat terhadap engkau, dijamin gak ada krisis? Hah? So kamu mesti antisipasi dong krisis datang. Gak sok kaget-kaget. Aduh aku gak nyangka loh kalau ikut pelayanan jadi begini loh. Aku shock. Mimpi apa? Setiap senjata, katakan setiap. Berapa macam? Segala macam yang setan bikin, berapa macam orang jahat bikin. Betul apa tidak? Buat apa kaget? Dengan kata lain, krisis akan terjadi pada setiap kita. Orang-orang yang pada krisis itu jadi pegawai saya tuh. Udah jadi pegawai, sukanya dikelonin bukan bertindak. Makanya saya bentak. Bukannya bergerak, ikutin langkah Tuhan. Jadi benalu. Makanya saya tarik, lepas, jalan sama Tuhan. So mereka berpikir, kok ikut Tuhan kok gak ada lemah lembut kasih sayangnya, kok kasar sih? Kenapa kok kamu mesti marah? Kamu mesti gemas, kenapa gue ikutin ini? Gue mesti ikutin Tuhan dong. Hanya orang punya self awareness bisa bertobat. Why do you have to incline with somebody? Karena kamu gak punya identitas.
Makanya semua orang pakai baju yang ada mereknya. Yang tidak ada merek yang dipakai, pakai nama orang. Calvin Klein, Ralph Lauren, my favorite. Ralph Lauren. Kenapa kok kamu mau diasosiasikan dengan nama orang? Because you don't have identity. Kalau kamu ikut Tuhan, you have identity. Kamu lebih dari pemenang. Aku anak Allah. Gue gak usah pakai Calvin Klein. Gue gak bisa pakai religion pants. Aku gak usah pakai Zara. Aku gak usah pakai whatever the name is. I am a child of God. Aku hidup sesuai aturan Tuhan. Selama aku ikut aturan, hidupku teratur. Diberesin sama sistemnya. Gak usah pusing. Kenapa kok kita di tengah krisis gak usah panik? Gak perlu panik. Sebab Allah berkata, lihat itu hambaku yang kupegang tuh. Orang pilihanku. Jadi walaupun kita bajingan awalnya, tapi kita orang pilihan Tuhan. Yang kepadanya aku berkenan, aku disayang, dikenan Allah. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang mau dinyatakan apa? Hukum. Beginilah firman Tuhan Allah. Yang menciptakan langit dan membentangkannya. Yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya. Dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini loh Tuhan telah panggil engkau untuk maksud penyelamatan. Baik gak? Baik gak? Telah memegang tanganmu. Enggak, bukan orang. Aku gak pakai delegasi untuk megang tanganmu. Aku pegang kamu sendiri. Aku bentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ini bicara tentang kita maupun Yesus. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan. Itu loh namaku. Allah punya nama gak? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada yang lain. Atau kemasyhuranku pada patung. Nubuat yang dulu sekarang udah jadi kenyataan semua kok. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal itu muncul, aku kabarkan. Kalian tahu gak nubuat yang dulu sekarang udah jadi kenyataan. Hei, namaku dipertaruhkan loh. Untuk penggenapan namaku, reputasiku yang dipertaruhkan. So kenapa kita disuruh taat? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa itu nama andal. Nama dapat dipegang. Seperti Anda pegang. Bentuknya Apple. Kalau kalian dikasih kado handphone. Yang Anda lihat nomor satu apa? Handphonenya atau dosnya? Of course di dalam dos yang buka pasti dosnya dong. Right? Kemudian setelah dos dibuka yang kamu cari apa? Nama dong, nama. Apple, Samsung, namanya dong. Anda dikasih baju yang Anda lihat apa? Model atau nama? Pasti namanya dulu. Kenapa? Karena ada nama tertentu yang pola maklonnya cocok. Ada merek tertentu gak cocok. Biar mahalnya kayak apa. Gak masuk ya ke body lo. Sobek malahan. Jelas? Oke? So dengan kata lain. Untuk bajingan-bajingan menjadi anak Allah yang pakai nama Allahnya. Allah memberikan dan mengizinkan krisis terjadi. Tapi krisis ini bukan Allah yang bikin loh. Ini dunia yang bikin. Apa sih itu krisis? Krisis adalah sebuah kejadian. Sikon atau situasi yang mendampaki Anda atau lingkungan sekitar Anda yang mana Anda gak bisa kendalikan dan bukan Anda yang menyebabkan kejadian itu atau Anda gak bertanggung jawab akan hal itu. Kebakaran di Amerika, di California, tanggung jawab siapa? Nobody. Kamu kena kungok kanker, tiba-tiba dokter berkata ada kista, kistanya tidak benign tapi malignan, ganas. Dan kamu ada kanker di jantung. Kamu ada kanker di kolon. Kamu mau ngomong apa? Bisa dikendalikan gak? Kamu penyebabnya? Besok kamu masuk ke kantor seperti biasa ketawa-tawa. Ternyata kamu dipanggil sama HRD. Dan HRD berkata, today is your last day. Ini hari terakhir kamu ke kantor. Krisis gak itu? Panik gak itu? Apa sih itu krisis? Anything yang berubah, yang tidak terkendali dan tak direncana. Makanya semua orang yang mengalami krisis berkata, gue gak ngerti loh kepada derajat, kok bisa begini ya? Gue gak ngerti loh. Gue rasa gue udah baik loh. Dibandingin dulu gue udah lebih baik loh. Mau this is sistem di dunia. Yang menghasilkan krisis tak terencana dan tak terkendali. Kista, tumor, kanker, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tinggal. Dari
kekayaan yang hebat. Anda pergi kalau ke Miami, Florida, waduh tuh rumah di tepi-tepi pantai biru kristal. Waduh, gak usah mimpi angkanya berapa. Mungkin nolnya ada 12 kali itu. Ternyata orang yang punya sekarang tinggalnya di apartemen rakyat dengan 1 bedroom. Kenapa kok bisa pindah seperti itu? Karena sistem dunia, bunga kreditnya gak mampu mereka tutup. Inflasi semua terjadi, gak bisa dilunasin. Hilang. Is that crisis? Is that crisis? Itu bedanya orang beli cash sama beli cicilan tuh. Ketakutan terbesar di masa ini adalah kehilangan kemampuan untuk memiliki keamanan dalam keuangan. This is the biggest fear dari setiap orang Kristen. Saya gak peduli sinode apapun. Saya gak peduli kulit warna apapun, bangsa apapun. Ketakutan kehilangan pekerjaan adalah krisis terbesar hari ini. Setiap kali orang problem ekonomi, langsung tanya, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Yuk kita bikin itu yuk, kita bikin itu yuk. Selalu berupaya untuk nyelamatin ekonominya. Bagaimana kalian bisa nyelamatin ekonomi? Sekarang sistem perbankan di dunia udah kacau semua loh. Banyak bank yang tutup, asuransi di California pada keluar semua. Karena tanah California tanah yang prone dengan kebakaran. Gak mungkin dong mau diganti semua. Dan kalian berkata, dulu saya top salesnya loh dari asuransi company, perusahaan asuransi. Sekarang perusahaan asuransi pada tutup. Dan kamu di-sack, dikeluarin PHK. Dan semua klien pada gak bisa bayar premi. What do you do? Sistem ekonomi dunia membuat kita diprogram bahwa pekerjaan kita adalah sumber hidup kita. Dan ini yang menjadi kutuk bagi kita. Your job is not your source. God is your source. Tapi kamu belum bisa bikin amin karena kamu belum hidupin sih. Karena pekerjaan adalah, kenapa pekerjaanmu bulanan itu bisa jadi kutuk bagi kamu? Kalau orang yang kasih kamu, sebab pekerjaan itu adalah tergantung favor orang itu. Tergantung peluang. Selama saya masih suka, kalau saya udah gak suka, gak cocok. Kamu pindah aja deh, gak bisa kamu di sini. Gak cocok kerjaannya. Either you keluar duluan atau saya pecat. Kok bisa dipecat? Sebab pekerjaan adalah kesempatan atau peluang yang seseorang tawarkan kepada Anda. Berarti orang tersebut akan dapat menarik kesempatan atau peluang itu. Betul gak? Tarik balik dong. Udah gak bisa lagi. I cannot use you anymore. Apakah itu akan bikin kamu stres? Of course dong. Tiap bulan mau makan pakai apa? Bayar kredit, aku masih ada cicilan loh. Stres gak? Kenapa? Kok bisa ditarik balik? Karena si pemberi peluang dapat menarik kembali peluang itu sesuai dengan apa yang dia rasakan kapan aja. Feeling ketentuannya. Maka itu Anda tidak dapat membangun kehidupan Anda di atas pekerjaan Anda. Saya udah bilang berkali-kali, gaji bulananmu cuma cukup buat hidup sebulan. Itu bukan harta. Salary is not asset. Salary is not treasure. Kalau saya dapat warisan dari mami saya, itu harta tuh. Saya bisa hidup dari warisan mami saya, papi saya. Saya gak usah kerja lagi tuh. Dan itu bisa datang ke kamu dari treasure. Sesuatu yang treasure mesti datang ke kamu. Sesuatu yang mesti kamu kerjakan, that's not treasure. Itu hanya buat hidup sebulan. So the good news is that every test is temporary. Bagusnya, pada waktu dokter bilang ada kista ya, ada cendolan tuh di badanmu tuh. Dan itu bahaya tuh, kita mesti biopsi. Yang perlu kamu tahu, apapun yang terjadi yang krisis bagimu, itu hanya bersifat sementara. Yang kasih tahu saya siapa? Tuhan. Makanya satu ayat itu bisa multiple revelation. Satu ayat bisa 100.000 pewahyuan. Di kerajaan Allah, nothing is permanent except God and Himself, His being are eternal. And His promise are permanent. Kecuali Allah dan dirinya, gak ada yang permanen. Janjinya permanen, everything is gak permanen.
Berarti kalau nggak permanen, temporary dong. Sementara dong. Correct? Nah, saya belajar dari mana? Pengkhotbah 3 ayat 1. Katakan sama-sama. Buka Alkitabnya, jangan pakai gini di foto-foto. Buat apa? Kebanyakan foto. Do you know kalau lagi belajar, lagi webinar, do you want to see my photo? That's my webinar. Gila gak nih? Ada gak fotonya Indri? Ini catatan semua loh nih. Note. Tiga, 4, 5. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So, saya mau tanya. Waktu dan masa itu keterbatasan bukan? Jadi apapun yang ada di bawah langit ada timingnya enggak? Right? Apapun yang Anda alami hanyalah sebuah musim. Hanya satu masa. Ada waktunya, enggak selamanya. So krisis itu bagus. Krisis itu beneficial. Kenapa? Krisis menuntut kita bikin pola pikir yang baru. Kalau saya enggak kena krisis 6 tahun sepanjang pandemi. Mana tahu ada cara ikut Tuhan mesti pakai berdiam diri di hadapan Allah untuk dia berperang. Mana gue tahu. Bahwa semua masalah yang saya hadapi bukan saya penyelesainya. Ya Allah, ya tahu. Tapi saya nggak tahu. Saya mesti ngapain sama Allah untuk pemberesan terjadi. Saya juga nggak tahu. Ternyata 7 tahun saya jengking mukanya ke tanah tiap hari di marmer, lantai marmer, di karpet di kantor, air mata di situ. Dan Tuhan tarik saya di toko SKS, ambil buku ini, belajar Yo Iceberg. Mana gue tahu gue ketemu Tuhan. So krisis akan membuat kita memiliki pola pikir baru. It's not bad luck. Krisis menciptakan solusi baru. The way kita approach udah beda. Krisis memulai konsep baru. Masalahnya adalah si manusianya makhluk habit. Jadi kalau mau punya pola baru, pikiran baru, solusi baru, mau pakai konsep baru, ya habit yang lama dipatahin dulu dong. Yes? Betul apa tidak? Ya mesti rombak dong habitnya. Kalau dulu bangun pagi baca koran, nonton TV, minum kopi, pakai roti bakar, pakai susu manis, berubah dong habitnya dong. Bangun pagi langsung alarm jam 4.30 langsung berlutut di kaki Tuhan dan datang kepada dia. Tapi masih ngantuk, gue gak kuat. Memang you are breaking the habit. Siapa bilang breaking the habit itu enak? Bohong kamu ada hasilnya. If you don't change the habit. Gak mungkin. Anda yang sakit gak sembuh-sembuh. Anda yang ekonominya miskin gak sembuh-sembuh. Sampai mati pun tergantung orang-orang lain bantu kamu. Because you are not breaking the old habit. Saya udah 20 tahun digigil. Saya gak pernah dapat jodoh. Saya gak dapat jabatan apa-apa. Break the habit. Patahkan pola miskinmu. Karena krisis akan memperbaharui visi. Kamu bisa duduk di antara orang kaya ya. Belum tentu kamu kaya loh. Saya mau ngomong lagi. Kamu bisa duduk di keluarga konglomerat semuanya. Semua pakai mobil Mercedes-Benz, BMW, Maybach. Semua pakai mobil, semua yang top build up dari Amerika. Rolls-Royce segala macam. Kamu senang mengagumi, gak pernah satu hari lu punya mobil itu. Yang kamu butuh bukan Rolls-Royce di parkiran rumahmu. Yang kamu butuh pola pikir dipatahkan. Change is intentional. Creflo Dollar berkata, the only permanent thing in life is change. Satu-satu yang konstan dalam hidup manusia namanya change. Tambah tua, hidupmu mesti berubah. Ada penyakit, hidupmu mesti berubah. Kalau saya nggak kena autoimmune disorder 2015, nggak berubah kok. Aku nggak mungkin makan nasi shiratake. Aku nggak mungkin makannya dada ayam putih terus tanpa digoreng. Betapa indahnya Kentucky Fried Chicken. Betapa indahnya sambal mata. Betapa indahnya
Le soufflé, my favorite dessert. Betapa indahnya cheesecake. Gak ada satu cheese nempel ke saya. Hanya cake bantat yang nempel ke saya. Tidak ada gula, gluten free semua dari singkong. Do I have to change? I'm breaking my habit. Krisis memperbaharui visi. Krisis batalin pengalaman lama. By the way, pengalaman lamamu. Dulu saya punya 7 perusahaan loh. Gue tahu loh dagang itu loh. Saya mau cerita pada kalian ya. Apa yang saya bisa pakai bikin saya jagoan 30 tahun yang lalu dalam bisnis. Tidak kepake sekarang. Justru pengalaman lama saya bisa bunuh rancangan barunya Tuhan. Never depend on your old experience. Never depend. Saya mau tanya pada kalian. 30 tahun pertama hidupnya Yesus. Bukankah dia jadi tukang kayu? Bukankah dia tukang batu? Karena dia selalu hanya batu. Betul tidak? 30 years loh. Punya pengalaman gak ada? Pengalamannya jago gak? Jadi kontraktor. But is that him though? Ternyata kerjaan dia 3 tahun terakhir mesti jadi juru selamat. Gak ada hubungan sama batu. Kalau dia tetap pakai mental tukang batu, tukang kayu, mana bisa? Dia mau mati di kayu yang gantung dia. Makanya jangan mengandalkan pengalaman lama, jangan sombong. Nanti suatu hari ekonomi akan hancur. Kamu bilang aku nih banker yang andal. Relasiku baik. Saya punya ANZ jadi DBS. Berarti peraturan mainnya ikut DBS apa ikut ANZ? Iya dong. Kalau sampai saya nggak nikmati tawaran DBS, salahnya siapa? DBS-nya apa gue? Saya, karena saya mesti patahkan habitnya ANZ pakai habitnya daripada UOB dan DBS dong. Halo? Nangkep nggak? It's just a habit issue. Yesus aja berubah kok. Adaptasi dia. Nangkep gak nih kalian? Mimpi apa? Gue khotbah. Dulu aku mimpin rapat eksekutif. Neraca, rugi laba. Sekarang apa? Apa yang dineracain, apa yang dirugiin, apa yang dilabain. Karena di kerajaan surga apa yang kau tabur jadi semua kekayaan kita Alkitab aja benih. Ngapain nyimpen pengetahuan Alkitab? Itu kan biji. Kalau biji ya ditanam. Kok disimpan? Insinyur, STH, MTH, MDiv. Terus ujungnya MDed. Betul apa tidak? Makanya saya tuh sukanya ngomong. Anda kalau saya ajak rapat, gak mungkin kamu ketemu saya ngomong dalam 5 menit kelar. No way man. 5 menit itu sama dengan 5 jamnya Tuhan. Dan 1 hari Tuhan itu 1000 tahun. So you know it. You don't get the concept. Krisis memperbaharui visi. Krisis membatalkan pengalaman lama. Krisis memanifestasikan atau membuka atau menelanjangi kemampuan kepemimpinanmu. Your leadership ability dikembangkan di krisis. Anda mau tahu you are leader or not? Masuk ke krisis. Kalau nempel kiri, nempel kanan, tolong you're not a leader. So you need to find somebody you can follow. And the best to follow is Jesus. Krisis menuntut pemikiran inovatif. Nah, pengalaman bisa jadi musuh terbesar kita. Dan pengalaman dihancurkan hanya oleh krisis. Pengalaman sukses saya di dunia bisnis hancur gara-gara krisis ini. Kalau enggak saya enggak tahu mengandalkan Tuhan tiap hari saya enggak tahu. Life causes us to unlearn and to relearn. That's changing a habit. So terima pekerjaan baru, beda keahlian untuk sebuah masa saja. Well, banknya udah tutup, aku gak ada jabatan, gua mau cari kerjaan baru di bank-bank, tapi gak ada lowongan, kenapa? Udah 50, mendekati 9 tahun lagi udah pensiun, orangnya gak mau employ. Jadi gue mesti apa? Gue gak bisa apa-apa selain jadi banker. Babat rumput, bikin landscape company.
bikin tahu pong. Itu cuma satu masa, gak kekal. Sampai masanya karaktermu dibentuk, Tuhan kasih destiny-nya dia pada kalian. Gak ada, orang gak bisa mengandalkan my best. So, foto ini. Yesus menjadi tukang bangunan untuk satu waktu dan satu masa saja. Sementara aja 30 tahun doang. And Yesus tahu dia adalah juru selamat dunia. Tapi untuk sementara dia harus kerja dulu di tempat yang bukan siapa dia. Demikian pula Anda. Inilah karakteristik a leader in the making. Seorang pemimpin yang sedang dibikin. Nah, ada pemimpin dibikin di kuliah, sekolah daripada leadership John Maxwell. No, you need to live it. Masa transisi adalah masa pembelajaran yang baru. OTW to greatness. Keren gak? Saya mau kasih tahu lagi. Ulangi, 2, 3. Masa transisi dari banker menjadi tukang bakso. Dari banker karena udah mau pensiun menjadi tukang babat rumput, menjadi landscape gardening. Hello, you are in transition because it's not permanent. It's just a masa, a season. Hello, Dagap is on your way to greatness. Nobody is destined to be poor. You choose to be poor. OTW tahu kan ya OTW ya? Mau kekinian sih, Oma ini mau kekinian. Jadi cari pekerjaan baru sampai pekerjaan sesuai dirimu diperoleh kembali. Dan jangan pernah kerjaan apapun yang pernah Anda kerjakan. Be inovatif, jadilah orang inovatif. Semua orang mau sukses, kagak ada yang kagak mau sukses. Tapi ingat, kesuksesan dapat diprediksi. Demikian pula kegagalan dapat diprediksi Anda sendiri. Dan di dalam kesuksesan gak ada istilah luck. Ya luck. Good luck ya. Atau kalau orang ngomong gitu kan. Lucky you. And makannya di Lucky Plaza. Belanjanya Lucky Plaza. Jadi Anda kalau ke Singapura sama Pak Akun, Anda tahu ya. Destinasi pertama Lucky Plaza. Anda tidak dapat sukses lewat main judi, main lotre. Makanya gak ada luck. Waktu hoki. Gak ada orang kaya karena main lotre. Gak ada orang kaya karena main judi. Kamu lawan bandar pasti kalah. Mana ada bandar mau rugi. Kenapa? Sebab everything in life is designed to function by laws. And laws make life predictable. Dr. Miles Monroe. Printed, screenshotted, taruh di depan handphonemu. Dan apapun yang Allah ciptakan didesain untuk sukses. Gila, keren ya? Dan kau akan beranak cucu. Kau akan berlipat kali ganda. Success and greatness. Itu diikuti Donald Trump. Make America great again. Balikin Allah ke sekolah-sekolah semuanya. Amin. Kenapa? Kok Allah menciptakan semuanya itu untuk sukses? Karena kesuksesan saya adalah demi kemasyhuran Allah. For the sake of the name of God. Jadi nama Tuhan gak jelek. Kalau engkau kepahitan, tersinggung, GERD, asam lambung, migrain, karena tertekan sama Apostle Indri, you make God's name ugly loh. Nama Allah rusak gara-gara kamu loh. Dari mental korban menjadi orang yang sadar. Saya tidak mewakili merek saya. Saya ingat sekali, saya suka Toyota Camry, you know. Mr. Toyota is pretty good. Tapi pada waktu saya beli Toyota Camry Hybrid, ternyata di LA semua Camry ditarik balik ke pabrik. Karena remnya ada beberapa mobil Camry jebol, blong. Seluruh California punya Camry ditarik. Whatever year, model, tarik. And Toyota gantiin yang baru. Saya mau tanya kenapa? Why? Tell me why. Come on. Masa ini kamu gak cocok kerja di dunia? Bokeh lu kamu kerja di dunia kayak begini. Because of what? Because of the name. Toyota itu nama orang. Honda itu nama orang. Mr. Honda, Mr. Nissan, Mr. Samsung. Itu nama orang. Sukses dari sebuah produk melindungi reputasi atau nama perusahaan produknya dan pabriknya. By the way, Allah kita namanya 12 lah.
Dia perkenalkan namanya kepada Musa. I am that I am. Aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa. Memang si Sony ini PPT dibikin jam 8 pagi saudara-saudara. Dia masih jam 8 malam LA. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Itu Keluaran 3:14. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nama di bahasa Ibrani sama dengan karakter seorang pribadi. Gak gampang loh ngomong I am the great I am. Dan nama yang diberikan kepada Musa Keluaran 6. YHWH. Gak bisa disemakan Yahweh, gak bisa. Kalau gak ada A-E-O-E-O-nya kok. Karena nama itu suci. So nama dia YHWH titik. Kenapa titik? Tergantung. Kamu mau butuh aku untuk apa? Kamu kenal aku sebagai apa? Aku sakit kata dokter, ada tumor, ada autoimun. Oke, namaku Rafa. Aku kelilit utang, aku gak bisa bayar kredit card. Tolong ekonomiku. Oke, namaku Jire. Dan aku peperangan rohani. Ada orang kirim setan guna-guna tiap malam. Oke, namaku Nizi. Panji keselamatanmu. 12. So Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you. And they ask me, what is his name? And then what shall I tell them? And God said to Moses, I am who I am. Dia ngomong apa? Inilah pribadiku. So pribadi dan nama satu dan sama. This is what you are to say to the Israelites. I am sent me to you. The I am sent me to you. And God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. And this is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. Artinya, I am. Siapa nama Allahku? I am. Beda loh bahasa Inggris sama bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia aku. Aku yang mana? Tahun berapa? Kalau bahasa Inggris I am, present tense. Mau abad 21, 22, 23, abad 100, I am. So success it is not a pursuit. Sukses bukan perayaanmu. But keeping the law of God is your pursuit for the sake of his name. Nah, lihat kemari. Ini udah penutup ya, anak-anak udah nungguin. Nanti orang tua yang mau kasih angpau, yang kasih doa, make sure yang kamu kasih ke anakmu tuh ini. Okay. This one. Ini gadget ya. Kalau kamu lihat saya bawa gadget, kamu tanya apanya? Ininya dong. You like design like? Begitu kamu lihat ini, langsung sininya berdebar-debar gak? Kapan gue punya? Kapan gue punya? Warisan second hand juga gak apa-apa. Yang penting, sebab ini brand is somebody. Siapa yang gak mau nempel sama brand ini? Pada waktu si Donald Trump diinaugurasi, itu kameranya semua wartawan kemana? Merek. Tim Cook, Mr. Google, Mr. Macintosh. Gak ada perusahaan-perusahaan yang gak ada merek muncul. Jadi reputasi orang sama nama sama gak? Jaga namamu, itu lebih mahal daripada emas dan perak. Nah, Toyota Camry, pada waktu narik balik semua Camry-nya, se-California. Gila. Saya tanya, kenapa kok saya beli Toyota Camry? Karena servisnya. Gila, satu negara bagian diambil semua, diganti. Diganti baru, zero perak. Kenapa kok Toyota Camry mau lakukan itu? Untuk proteksi reputasi Toyota. Kalau gak mati bisnisnya. Dengan dia melakukan itu, kira-kira dia punya sales akan shoot up gak? 100 kali lipat. Kenapa? Jaminan kan? Nama diandalkan kan? Hiduplah
sesuai kehendak Allah dan jalannya dan ketetapan dan hukumnya. Bukan supaya jadi ahli STH. Supaya hidupmu diproteksi oleh hukum itu. You know, pada waktu saya dapat iPad ini, 2022. Paling mahal. Kapasitasnya gede. Bukan karena saya ngerti makanya. Yang penting gue punya kan ya. Itu barang ini ada di dos segini loh. Boxnya masih ada. Kalau saya jual pakai box harganya naik. Tanpa box harganya drop. Setelah dibuka boxnya. Saya kepingin langsung lihat HP-nya. Nggak ada. Adanya buku manual. Yang perlu dibaca yang itu dulu. Karena itu ketentuan, ketetapan, aturan, perintah, hukum-hukumnya bagaimana sistemnya iPad dibikin. Bahkan kalau sampai ada rusak, ada peraturan. Dilarang keras memperbaiki sendiri. Kembali ke manufacturer. Balik ke bagian service daripada pabriknya. Dilarang kutik-kutik sendiri. Apple tidak akan jamin apa-apa. Betul gak? Berarti nama itu keren gak? Andal gak? Kalau kamu sakit kanker, kamu sakit hati, kamu benci, kamu tidak bisa mengampuni. Kamu menghakimi, merajam batu orang, suka menghina orang, sombong, gak mau menabur. Menghakimi orang miskin semuanya. Saya mau cerita pada kalian. Nama Tuhan yang rusak. Nama Yesusnya hilang reputasinya. Makanya kamu ngerti gak? Yesus ngomong gini. Kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua yang lu pinginin tuh. Calvin Klein, Zara, Massimo Dutti, Yves Saint Laurent. Semua merek-merek gitu yang kamu mau. Yang bintang film pakai semua. Gak usah keluar, gak usah mikirin gaji mau dikumpul-kumpulin. Cari cicilan 0% untuk bisa beli itu. Gak perlu. Itu datang semua ke kamu. iPad ini datang ke saya. Baju ini datang ke saya. Delivery-nya ada di sini. Delivery lady-nya. Ini baju bagus gak? Mbakku sampai muter palanya tadi. Cek api Karena dia berulang tahun juga kemarin. Si Juli. Orang masak kok sampai gini-gini. Cek api Waktu dia ulang tahun tau gak di dapur dia ngapain? Happy birthday to me. Dia nyanyi sendiri tau gak? 3 macam versi itu loh. Lagu Indonesia, lagu Inggris. Hari ini tak sampai masak gitu. Sebenarnya kenapa sih dia nyanyi kayak gitu? Oh ini ulang tahunnya dia. Gila gitu. Polos kan? So saya mau tanya. Kalau hidupmu rusak, gak bahagia. Rugi, utang, pinjol kiri, jendol kanan, benjolan kiri, kanker, usus buntu, darah tinggi, darah rendah, darah gila, darah kanker, HIV. Aduh, kenapa sih minta didoain? Mayoritas orang Kristen, Andrew Wommack ngomong seperti ini. Kamu mengkultuskan, mendewakan doa. Sampai kamu tidak tahu lagi. Tujuan balik ke dia adalah kejar. Seek first the kingdom of God. Saya mesti pakai bahasa Inggris. Seek first. Next dong Hendra. Seek first the kingdom of God. But first and most importantly, seek, targetin, aim, strive, berjuang. His kingdom and his righteousness. Bukankah kerajaan adalah government? Bukankah government hanya aturan, peraturan, hukum? Yes, itu aja hukumnya, aturannya dipelajari, dihidupin, fungsinya normal. Gak ada kanker, gak ada akid GERD, gak ada sakit migrain. Gak ada sakit tulang, gak ada osteoporosis. Why? Semuanya ikutin aturan hukum, makanya dia bisa berfungsi. Saya baru tahu ya, mobil Amerika sebelum ada mobil listrik, semua didesain untuk bensin jenis non-LED, non-PB. Jadi kalau kasih bensin yang pakai PB, itu mesin yang dibikin pakai bensin non-LED. Umur panjang apa umur pendek? Mobil kita pakai bensin. Mau Pertamina kayak, mau Shell Oil kayak, I don't care. Kalau kamu isi pakai orange juice bagaimana?
How's your car doing? Berfungsi apa tidak? Campur solar sama air berfungsi apa enggak? Bensin sama solar berfungsi apa enggak? Kalau rusak siapa yang salah? Masa pabriknya? Hidupmu berantakan, masa Tuhan yang lu marahin? Gue kecewa ikut Tuhan, gue gak mau ikut Tuhan. Lah kalau geblek, kamu gak ngikutin peraturannya kok. Seek first, importantly seek His kingdom first. Di atas semuanya first, baca manual. Dan kebenarannya, His way of doing thing. Gaya dia beroperasinya kayak apa. Maka mau baju, mau Zara, mau Yves Saint Laurent, mau Dior, mau apa deh. Akan ditambahkan padamu. Kenapa? Demi nama dia. Hidupmu banyak komplain, banyak berantem, cekcok, kepahitan. Dengan pengajaran ini, what do you understand? You're sick, man. You're dysfunctional. Kamu tak ada fungsinya, kamu gak bisa berfungsi lagi. Jadi kira-kira mesti balik ke pabriknya enggak? Mesti balik ke pabriknya enggak? Mesti bertobat enggak? Yes? So slide sebelumnya, Hendra penutup. Anak-anak bisa masuk ya. Sukses tergantung ketaatan pada hukum dan aturan dan prinsip yang ditaati. Ikutin aja hukumnya. Ikutin aja aturannya. Lama-lama kamu kenal kok sama yang bikin peraturan dan hukum itu. Baru akan meninggalkan dewa-dewa yang bukan Tuhan. Legowo, gak dipaksa. Gak usah pakai nubuat. Tuhan berkata, tinggalkan ini, bakar ini, tidak boleh ini. Mistik banget sih. Tinggal ikut manual doang. And manualnya di mana? Alkitab. Simple as that. Is life simple? Yes. Cuman untuk betul-betul fungsi dengan ketetapan dan aturan mainnya, you need the grace of God. Kamu butuh Roh Kudus. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. So today semua Ignat akan belajar baptisan Roh Kudus. Orang tua yang punya anak, kalau kamu gak mengajarkan seperti ini caranya, and baptisan Roh Kudus mutlak dibutuhkan, hilang generasi Z kita. Hilang anak muda kita. Sebab yang membuat kalian menjadi orang yang luar biasa is knowing the law and the grace. That's all. Urapan dan hukum. Tundukkan kepala. Are you learning? Kalau kayak begini hidupnya ditanggung sukses dan beruntung gak? Kamu datang kemari gak punya duit, apa kamu datang kemari mau belajar bagaimana caranya Tuhan bikin duit? Tundukkan kepala.